Assalamualaikum, hai, aku Nur Syafia. Jadi di video kali ini tuh aku bakal sharing ke kalian soal cerita tentang pengalaman aku melahirkan anak kedua. Kalian yang pengen tahu ceritanya, keep on watching. Oke, kita mulai saja ceritanya. Jadi, sejarahnya adalah setelah aku lahiran anak pertama aku, Ashraf ya, di tahun 2018 Januari, itu beres nyusuin itu 2 tahun ya. 2 tahun sampai awal tahun 2020. Di situ aku mulai menyapih Ashraf, dan di akhir bulan Januari ya, akhir bulan Januari itu aku udah ternyata ada positif. Alhamdulillah hamil kedua. Aku tuh mulai ngerasa kontraksi palsunya. Orang bilang itu kontraksi palsu, tapi yang kerasanya di kita nih. Jadi kontraksi palsu ini kayak kencang-kencang, perutnya tuh kencang, kayak yang kram gitu, kencang gitu, seluruh perutnya itu tuh kencang tapi nanti hilang. Kita duduk hilang, terus kencang lagi. Misalkan kita lagi jalan-jalan, jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore, terus capek nih kita nih, terus kencang lagi dia, tapi kita istirahat bentar, hilang lagi. Nah itu namanya kontraksi palsu. Jadi aku tuh udah ngerasain kayak gitu pas seminggu atau 2 minggu sebelum melahirkan. Berarti kira-kira 35 minggu sama 36 minggu itu udah kerasa kayak gitu, kram-kram gitu. Terus pokoknya perut itu kalau aku nyebutnya gampang kencang. Jadi nah, gara-gara yang 30, pas 35 36 itu banyak yang ngomong, Ini wah, nanti cepet loh, wah nanti gini loh, nanti gitu loh, lebih cepet, terus wah ini bentar lagi loh, nah ini minggu depan loh. itu tuh kayak ngebawa ngebawa suasana aku jadi kayak kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh 37 minggu. Kayaknya iya deh. Dan bener, pas 37 minggu, setelah sebelum-sebelumnya kerasa gitu, malam-malam persis hari itu 37 minggu, hari Senin aku ingat, menjelang tidur itu mulai nih kerasa kenceng-kencengnya tuh, kenceng. Terus istirahat udah hilang. Aku mikir ya udahlah, istirahatin aja. Pas badan udah di kasur itu tuh mau tidur, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena kayaknya tuh si kontraksinya tuh datang terus gitu. Dari mulai tengah malam itu aku mulai curiga, kayaknya nih kontraksi deh. Akhirnya aku buka app buat ngitung kontraksi, terus aku hitung lah itu kontraksinya ya. Jam 3 aku bangunin suami aku. Pih, kayaknya aku kontraksi deh. Terus dia kan, hah serius? Hah terus gimana dong? Terus gimana? Gimana? Bener aja, dia langsung kayak bingung gitu, setengah setengah ngantuk apa gimana gitu kan, karena kepikirannya Ashraf kan nggak bisa ikut gitu. Jadi Nah terus gimana dong? Coba telepon ini, coba telepon itu gitu kan. Terus aku bilang ya udah tenang aja, tenang aja, aku kita tungguin aja dulu. Ini kayaknya masih bisa ditahan ya, aku bilang gitu kan. Bibi, asisten rumah tangga aku, kita panggil saja Bibi ya, si Bibi itu datang pas jam kira-kira jam setengah 6, karena dia berangkat tuh beres sholat subuh. Aku sama AA tuh langsung berangkat ke rumah sakit. Kebetulan memang karena waktu itu pas aku hamil pandemi ya, lagi pandemi kan, jadi kita memutuskan untuk rumah sakitnya yang deket-deket rumah aja. Nyampe di rumah sakit, karena pagi banget kan, satpamnya nyapa aku gitu kan, ibu udah mulus ya, kayak gitu kan. Kebetulan karena rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bersalin gitu kan, jadi kayak udah biasa gitu. Langsung diantarlah aku ke UGD dulu. Nah di UGD ya diperiksa segala macem. Kalau lagi pandemi gini, pas kita datang itu, kalau suami aku di rapid test, tapi kalau aku diambil darah, jadi tesnya di lab, tes lab dulu, diambil darah, sama di ronsen toraks. Pas dicek, aku datang ke rumah sakit itu, waktu di UGD dicek sama susternya, ternyata aku udah bukaan 6. Which is di situ aku ngerasa, aku kira itu masih bukaan 2 karena rasanya itu kayak nyantai banget. Alhamdulillah gitu kan, ternyata udah bukaan 6. Jadi mudah-mudahan pas nyampe sana kan pagi-pagi. Jadi mudah-mudahan aku prediksi itu kira-kira kayak sejam 2 jam lagi mudah-mudahan udah lahiran gitu kan. Dari situ aku langsung dibawa ke ruangan yang buat nunggu untuk bersalin. Jadi kayak ruang observasinya sebelum kita ke ruang bersalin. Nah, aku nunggu di situ. Oke. Oh ya, ini hampir lupa. Jadi kondisinya itu
waktu kehamilan itu sampai dari trimester 3 sampai aku mau lahiran itu ternyata masih ada lilitan, jadi ada satu kayak lilitan di leher. Itu nggak ketat sih, dan sama dokternya juga nggak, apa ya, kata dokter sih nggak usah dikhawatirin, jadi nggak usah dipikirin, yang penting selama tidak ada kendala, nggak kerasa keluhan apa-apa, it's okay, jadi bawa santai aja. Dan banyak kok, kata dokternya tuh banyak kok yang ibu-ibu yang lahir normal, nggak ada masalah walaupun dia ada lilitannya. Jadi lilitan juga tergantung, kalau misalkannya lilitannya banyak, misalkan kadang ada yang di kaki, ada yang di leher, atau berapa lilitannya, itu ngaruh. Tapi kalau misalkan selama lilitannya juga masih satu dan itu juga longgar, itu udah nggak masalah sih sebenarnya. Jadi kayak nggak usah dipikirin banget lah gitu. Suster masih bolak-balik ngecek, bolak-balik ya, cek dalam, oh masih bukaan segini, oh masih bukaan segini. Pas bukaan 8 itu ternyata posisi, jadi si bayi itu kan posisinya udah di bawah nih kepalanya ya, tapi ternyata kurang turun, jadi jadi bayinya tuh masih ngambang gitu loh, nggak, belum masuk. Jadi gimana ya, kalau misalkan pas diperiksa dalam itu, si jari susternya itu belum nyentuh kepalanya si bayi, jadi masih nyentuhnya itu selaput selaput ketubannya doang gitu katanya. Ini selaput ketubannya udah nonjol katanya gitu kan, selaput ketubannya udah nonjol tapi belum belum kena nih, kepalanya belum terlalu turun. Coba bu madep ke kiri biar cepet turun. Oh ya, oke oke oke, madep kiri. Terus aku baru tahu gitu, oh ternyata madep kiri itu biar cepet turun ya. Aku baru tahu itu fakta baru ya. Jadi kalian nanti kalau misalkan lahiran gitu kan, biar cepet turun madep kiri ya. Pas bukan 9, aku juga itu sempat pipis sendiri dong, jadi aku sempat ke toilet. Terus aku mau ke toilet, boleh nggak? Oh boleh boleh. Terus susternya kayak bengong gitu ngeliatin aku, ibu bukan 9 masih bisa pipis sendiri? Iya bisa bisa. Jadi beda banget waktu hamil pertama itu kayak sakit banget. Hamilan kedua tuh pas mau melahirkan tuh kayak pas mau melahirkan itu kontraksinya tuh kayak kayak alhamdulillah enak banget gitu, nggak terlalu sakit gimana, jadi masih bisa ke manage. Nah pas bukan 9, beres ke toilet, aku tidur lagi, madep kiri, nunggu bentar gitu kan, kayaknya berapa menit gitu. Terus eh suami aku datang, beres segala macam lah gitu kan, ngurusin abis rapid test kan dia, jadi harus nunggu hasil tesnya dan segala macam, jadi agak lama gitu aku nunggunya sendiri. Aku kira gak bakal ditemenin sama suami, alhamdulillah tapi sempet juga lah suami. Dan pas jadi suami tuh datang tuh bener-bener mepet, pas udah kayak bukaan 9 gitu dia baru datang. Susternya bilang ke aku, bu kalau udah kerasa mau pup bilang ya. Oke, di situ kayak masih sakit 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 tapi belum kerasa ada tekanan-tekanan yang ingin seperti pup gitu kan, belum. Oh belum. Sambil madep ke kiri, gak lama kayak 10 menitan gitu, aduh kayak mau pup lagi nih. Sekali ngerasa oke oke, diem dulu. Terus pas kerasa lagi sekali lagi, wah ini mau keluar. Aku bilang ke suami, pih bilangin ke suster, suster ini udah kerasa mau pup. So, suami aku langsung manggil susternya, sus ini udah kerasa nih, udah kerasa, katanya kerasa mau pup. Langsung susternya datang, bu udah mau bu? Ya ya udah kerasa udah kerasa. Oke bu siap ya gitu. Oke bu, langsung dibuka lah gitu kan, siap-siap posisi posisi buat lahiran normal gitu kan. Dan di situ ketubannya belum pecah, jadi ketuban dipecahin sama susternya mecahin ketuban. Itu rasanya udah ketubannya udah pecah. Terus udah ya bu, langsung dokter datang, disuruh ngejan kan, istilahnya disuruh ngejan. Ya bu ngejan, ibu dikasih tahu, ibu ngejan itu gini 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 ya gitu, bla bla bla, dikasih tahu, diarahin sama susternya, dikasih arahan lah gitu kan. Ya bu, tekan bu, yuk ngejan bu, ngejan terus hah ya bu, nanti kalau udah kerasa kalau udah mules lagi ngerasa pengen keluar ngejan lagi. Terus aku bilang ya yuk aku nih udah kerasa, oke yuk langsung ngejan lagi. Oke bu, ngejan lagi. Beda banget ya sama lahiran aku yang pertama. Jadi waktu Asraf itu lahiran, kayak 3 kali ngejan gitu udah plong keluar, berset gitu kan keluar, karena kebetulan Asraf itu bayinya kecil, jadi cuman 2,5 waktu lahiran tuh. Jadi mungkin
jadi gampang gitu kan keluarnya karena kecil itu. 3 kali ngejan udah keluar seresep gitu, udah lega, udah beres. Nah yang kemarin hamilan kedua itu pas lahiran, pas disuruh ngejan kok gak keluar keluar, gimana sih. Aku langsung di otak tuh langsung mikir, Perasaan yang kemarin gampang banget ngejennya, kok ini susah banget. Ngejen lagi, ngejen lagi, ngejen lagi. gak kayak gak kehitung ngejennya berapa kali gitu kan. Itu kayak yang susah banget keluarnya. Aduh, ayo, aku udah aduh bisa, tapi nggak ini sih, alhamdulillah nggak lama banget setelah ngejan berkali-kali gitu kan. Jadi kayak mungkin kerasa lama di aku karena itu sakit banget, dan karena pengalaman sebelumnya itu kayak ngejan 3 kali udah keluar, ini ngejan berkali-kali kok nggak keluar gitu kan, jadi kayak berasa lama banget. Sakitnya tuh emang pas di ujung situ gitu. Nah terus udah ngejan akhirnya keluar juga setelah sekian kali ngejan lah gitu, sekian kali ngejan. Nah itu kalau suami aku nyerita sih katanya sama si dokternya, ya pas keluar itu, keluar pas kepalanya keluar itu sama dokternya langsung diputer gitu seruset gitu, jadi si tali pusatnya yang lilit itu yang ngelepas sendiri kata dia tuh gitu. Oh iya iya iya, jadi ternyata alhamdulillah si tali pusat yang ngelilit itu nggak, sama sekali nggak jadi hambatan. Dan di situ udah alhamdulillah. Ntar aku bingung mau cerita apa lagi. Terus pas pas bayinya lahir ternyata dokternya bilang gini, oh bu, wah bu ini mah kayaknya lebih bu. Jadi dokternya itu prediksi berat bayinya tuh 2,5an, 2,5 2,6 lah, around sekitar segitu. Tapi ternyata pas lahir itu dokternya bilang, pas seret keluar kan bayinya, dokternya bilang, wah bu ini mah kayaknya 22,5 mah lebih nih bu, gede nih, kata dokternya gitu. Terus aku dalam hati mikir, pantesan, enggak sih, enggak dalam hati juga, kayaknya aku ngomong gitu kan, pantesan keluarnya susah, aku bilang gitu, pantesan keluarnya kok berat banget, aku bilang gitu kan ke dokternya. Iya ini mah gede, coba kita lihat nanti ya ditimbangnya berapa, kata dokternya gitu kan. Terus pas udah dibersihin kan, susternya langsung pada ngumpulin tuh, langsung pada ngumpul, langsung sebelah aku tuh ada meja lagi satu itu buat bersihin bayi dan segala macem, ditimbang bla 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 blanya gitu kan. Kata dokternya, bu 3,1 katanya gitu kan. Oh baiklah, menjawab semua ini menjawab semua pertanyaan aku, kenapa kok ini nggak keluar keluar, kok ngedutnya berat banget, kok pinggang aku selama hamil tuh kayak sakit banget gitu kan, cepet cepet sakit pinggang aku, bulan keempat aja udah sakit pinggang. Ternyata emang si bayinya lebih besar begitu. Jadi alhamdulillah semua rasa sakit itu akhirnya terbayarkan ya dengan lahirnya anak kedua aku waktu jam 9 pagi. Jadi udah kerasa mules-mulesnya dari malam sebelum tidur, lahirnya itu jam 9 dengan prosesnya itu normal dan spontan juga, dijahit juga tapi it's okay. Jadi begitu teman-teman, alhamdulillah sesuatu banget. Jadi emang beda lah, beda. Orang bilang ternyata beda anak itu beda cerita, beda pengalaman juga, prosesnya juga ternyata beda gitu ya. Proses-proses yang waktu hamil pertama itu kontraksinya kayak sakit banget, hamil kedua tuh kontraksi sampai bukaan ke-9 aja masih santai gitu kan, bisa kayak gitu loh, bisa sejauh itu gitu bedanya. Tapi ya sama-sama normal juga alhamdulillah. Terus keluarnya juga alhamdulillah nggak ada masalah gitu kan, normal lancar semuanya, sehat walafiat gitu. So jadi itu cerita pengalaman aku soal melahirkan anak kedua. Pokoknya kalian harus santai, relax, dan yakin kalau nanti juga ketemu sama bayi tercinta, anak tercinta kita. Oke? Kayak gitu ya. Thank you so much for watching. Makasih udah mejeng di sini dengerin aku ngebacot di sini. Nyerita dengerin aku rumpi soal persalinan. Thumbs up kalau misalkan kalian seneng video ini, dan jangan lupa subscribe juga,
klik notifikasi loncengnya, karena nanti kedepannya aku bakal upload video ya seputar mom's lifestyle lah ya, tipe-tipe kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan video seperti itu, jangan lupa subscribe. Oke, thank you so much for watching. Bye. Assalamualaikum.